Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, malam yang ke-15 atau hari yang ke-14 kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini, pada tahun ini. Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan dan dapat bertemu dengan bulan yang mulia ini, dapat bertemu dengan bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah ini. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sama-sama bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Dia melahirkan nantinya, jikalau seandainya selama kita hidup di atas dunia ini senantiasa kita berselawat kepada Nabi dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka insyaallah telah Dia melahirkan nantinya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada kita. Karena Bapak Ibu, salah satu orang yang paling penting, orang yang paling pilih itu salah satunya adalah ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW dibacakan di orang lain, maka kita hanya diam dan doa menjawab apapun Bapak Ibu. Minimal kita menjawab dengan jawab Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita coba menyampaikan tasbih Ramadan untuk mengiringi anak lupa menjaga-jagaan dan tabayun. Kita lagi yang judul tasbih kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang beruntung pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan satu bulan penuh yang kita kerjakan, yang kita lalui 30 hari mungkin dalam satu tahun, satu bulan. Tentu banyak hal yang kita perbuat, banyak yang kita terakhirkan. Dan pada hakikatnya, pada dasarnya kata Allah, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu adalah orang-orang yang merugi. Namun Bapak Ibu semuanya, kalau begitu kata Allah, tentu mesti tahu lagi bila orang menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita coba sampaikan beberapa hal. Orang-orang yang beruntung tersebut atau orang-orang yang tak begitu, yang pertama adalah orang yang mengetahui keutamaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan setiap amaliyah di bulan suci Ramadan. Kata Nabi dalam hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang melaksanakan ibadah, siapa saja yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, penuh perhitungan. Artinya penuh perhitungan Bapak Ibu. Tahu itu rukun besarnya, tahu itu yang membatalkan yang sunnah-sunnah di dalamnya. Dan barang siapa kecil Nabi yang mendirikan pada malam-malam bulan suci Ramadan dengan penuh perhitungan dan penuh keimanan, maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang telah berbuat.
Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ibadah puasa yang kita kerjakan, setiap amalia yang kita lanjutkan pada bulan suci Ramadan, artinya adalah dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah, dengan penuh perhitungan yang matang, tidak ikut-ikutan. Artinya tidak ikut-ikutan orang puasa awak dan belum, orang terawih belum, hanya mengharapkan pujian orang dia rajin saya untuk puasa man, dia rajin saya untuk terawih bertahan. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya itu yang kita kerjakan, ini sebatas itu yang kita dapatkan. Jadi Nabi Muhammad memberikan kepada kita kerajaan yang ibadah pada bulan suci Ramadan, dirikan malam-malam bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah salat, lain dan yang lainnya dengan penuh perhitungan dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin setiap yang kita kerjakan itu Allah akan balasan kepada kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seketik apapun kebaikan yang kita kerjakan, seketik apapun kejahatan yang kita kerjakan, pasti Allah akan balasan kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama, orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi, "Man lam yada' qawla dzuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi Bapak Ibu, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan keji dan perkataan yang keji, maka tidak adalah pahala atau tidak adalah artinya bagi mereka kecuali hanya meninggalkan makan dan minum saja. Artinya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Kita kerjakan salat, kita membaca Al-Quran, dikerjakan salat tarawih, dikerjakan salat witir. Tapi Bapak Ibu, yang namanya kecurangan tadi tidak batulan tadi, yang seharusnya tidak kita katakan, yang seharusnya tidak kita kekecilan sampai ke dua jawab, kekecilan dua jawab, sehingga sampai dalam kadang otak kekecilan jawab sampai ke sedikit dua. Kalau itu terjadi kepada kita pada bulan suci Ramadan, kecil Nabi, tidak ada artinya kita berpuasa Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu oleh sebab itu, setiap yang kita kerjakan ibadah tersebut, maka selalu juga kita dengan melaksanakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita sampaikan di awal tadi, setiap manusia itu selalu berada dalam kerugian. Makanya orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh dan senantiasa beristighfar kepada Allah, maka insya Allah akan berada dalam orang-orang yang beruntung pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beruntung pada bulan suci Ramadan itu orang-orang yang mengetahui hikmah dan tujuan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Apa tujuannya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Mulai dari awal Ramadan sudah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita. Tak lain dan tak bukan adalah la'allakum tattaqun. Artinya apa? Hikmah dan tujuan bulan suci Ramadan itu adalah untuk mendapatkan ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, ketakwaan itu bisa didapatkan. Kita lihat Bapak Ibu, pada bulan Ramadan ini, pada malam ini, musala kita alhamdulillah masih ramai. Masih ramai mulai dari anak-anak sampai yang tua. Terkhusus bagi kita yang dewasa atau penyembuh Bapak Ibu. Dan bisa kita cari nanti selepas bulan suci Ramadan. Musala itu masih ramai kah serbu itu atau tidak? Karena Bapak Ibu kita cari lah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, setiap musala hampir merata saat itu maju ke kota Ibu.
maju kamu puasa terutama yang biasanya di awal-awal bulan Ramadan banyak diwa sasak pergi musala memasuki pertengahan sampai di akhir musim itu atau musala itu pas nih nanti pada kedua mudah-mudahan sampai bulan suci Ramadan pun sarupo itu hendaknya sehingga kita baca-baca akan mendapatkan yang namanya Allah takut tadi ketakwaan yang telah Allah janjikan kepada kita tadi dan sehingganya baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan kita selalu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tidak hanya bulan suci Ramadan saja kita beruntung, tapi sampai di luar bulan suci Ramadan pun insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung hendaknya. Bapak itu jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat orang-orang yang akan beruntung pada bulan suci Ramadan dan sampai hendaknya di luar bulan suci Ramadan nanti adalah orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi. Karena Nabi man shalla alayya fi yaumi alfan maratin lam yamutu hatta yura maq'adahu minal jannah. Siapa saja yang berselawat kepadaku dan Nabi minimal 1000 kali dalam sehari, tidak akan Allah matikan dia, tidak akan Allah angkat nyawanya, tidak akan diambil nyawanya dari tubuhnya sehingga Allah calikan kayu sarbur. Apa artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berselawat kepada Nabi memang bantuannya Bapak Ibu ketiknya, tapi kadang hal yang ketik itu baik dalam merayakannya. Atau kita mungkin menaga Nabi Muhammad SAW ketiduran, tapi kita lupa. Bahkan mungkin balik menjawab dengan jawaban atau mendoakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal ganjarannya luar biasa. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allah yang akan memberi balasan kepada kita 10 kali balasan. Sekali kita berselawat kepada Nabi 10 kali. Dan Nabi pun mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahid tadi bahwa minimal Bapak Ibu tidak terlalu dalam mungkin hari sekali berselawat kepada Nabi, minimal sekali semua itu bisa menerajakannya. Apa arti Bapak Ibu? Kalau sesuatu itu dikatakan Nabi bisa berselawat itu kepada Nabi 10 kali, minimal sehari semua itu awak, atau sekali semua itu awak, insya Allah sama-sama bermohon kita kepada Allah. Terbuat yang dikatakan dari Nabi sebelum kita meninggal, sebelum nyawa nanti di Allah dari tubuh awak, dari jasad awak, Allah akan canggihkan kepada kita sarungu yang akan kita pimpinannya dia berakhir. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu, rajin-rajin kita berselawat kepada Nabi sehingga nantinya di samping itu kita dapatkan sebelum meninggal tadi di akhirat kelak nanti. Kita nak tahu Bapak Ibu, tapi dua amalan ilmu awak, dua amalan juga awak kan memberi timbangan yang dia mizan nanti. Dari pertimbangan dari pembalasan di akhirat nantinya. Maka syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita harapkan, yang akan diberikan kepada kita. Begitu pula syafaat Nabi Bapak Ibu, sehingga seluruh Nabi dan Rasul pun mengharapkan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu mulia dan begitu dahsyatnya syafaat daripada selawat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, orang-orang yang beruntung dalam bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan nanti pun adalah orang-orang yang selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Orang-orang yang selalu menyuruh kepada kebaikan dan orang-orang yang selalu menyuruh untuk menghentikan kemungkaran atau kejahatan.
Baca rohnya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, satu kejahatan terjadi, maka cegahlah dengan tangannya. Artinya bahwa Bapak Ibu, dengan kekuasaan, dengan orang-orang yang duduk di atas, artinya bagi orang-orang pemerintahan, mungkin wali kota, bupati, lurah, RW, RT, dan yang lainnya. Kalau tidak juga bisa dengan yang demikian, fa'illam yastati' kata Nabi, fa'bi lisani. Hendaknya kalau dengan kekuasaan tadi tidak ada dia sulit lagi dia peringatan itu, maka cegah dengan lisan. Artinya mengingatkan Bapak Ibu, saling mengingatkan dengan penuh kebenaran dan penuh kebenaran. Hendaknya kalau ada fa'illam yastati' kata Nabi, fa'bi qalbi. Hendaknya kalau terbegitu dong hati dari. Artinya berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berbuat kemungkaran didoakan kepada Allah supaya melunakkan hatinya, supaya tidak mengajukan kejahatan dan mengajukan kemungkaran itu. Denganlah kita berdoa kepada Allah dengan hati tadi, wa dzalika af'alul iman kata Nabi. Itulah semak-semak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kini bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung melaksanakan aktivitas kita di bulan suci Ramadan. Dan hendaknya Bapak Ibu, kita tidak hanya saja beruntung di bulan suci Ramadan, dan hendaknya pula beruntung pula di sebalik bulan di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana? Caranya adalah setiap amal yang kebaikan yang Allah kerjakan di bulan suci Ramadan, hendaknya baik itu pula kita kerjakan pula di bulan suci Ramadan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.